Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Kaifa halukun ya akhwat? La'allakunna bi khairin wa fi sihatin jayyidah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari fikih ibadah dengan tema salat Jumat. Salat Jumat. Bab keempat pada halaman 23. Nah, baik, kita mulai. Hukum salat Jumat. Salat Jumat, pengertian salat Jumat. Salat Jumat adalah salat 2 rakaat pengganti salat zuhur pada hari Jumat. Ini kita tahu ya, salat Jumat ini dilakukan pada hari Jumat dengan rakaat 2 rakaat. Hukum salat Jumat. Hukumnya apa? Wajib bagi muslim laki-laki balik, berakal, merdeka, mukim, menetap, orang yang tidak sedang dalam perjalanan. Yang pertama, wajib bagi muslim laki-laki. Ya, muslim laki-laki yang balik. Yang balik itu, apa pengertian balik? Balik itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang haram dan yang halal, seperti itu. Berakal, dia memiliki akal yang bisa berpikir. Yang tidak berakal contohnya siapa? Orang gila, anak kecil yang masih harus banyak bimbingan dalam memikir. Kalau misalnya sudah dewasa, insya Allah sudah berakal. Dalam artian berakal di sini, dia bisa memikir. Dia bisa memikirkan sesuatu hal yang baik mana, yang buruk mana, sejenis dengan yang balik tadi. Selanjutnya, merdeka. Jadi dalam artian merdeka di sini dia bukan seorang budak. Ya. Yang kelima, mukim, yaitu menetap atau orang yang tidak sedang dalam perjalanan atau yang disebut dengan musafir. Orang yang sedang dalam perjalanan disebut dengan musafir. Orang yang tidak sedang dalam perjalanan maka disebut dengan mukim, seperti itu. Dan di sini juga ada hukumnya tidak wajib bagi siapa? Bagi hamba sahaya, bagi wanita, orang sakit, anak kecil, musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Hamba sahaya adalah atau disebut dengan budak. Selanjutnya wanita. Wanita juga hukumnya tidak wajib. Selanjutnya orang sakit. Ya, orang sakit boleh melakukan atau tidak. Ini hukumnya tidak wajib. Selanjutnya anak kecil dan musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apabila mereka melakukan sholat Jumat maka masih dikatakan sah. Ya. Jadi misal musafir dalam perjalanan tapi dia ingin sholat Jumat. Nah, boleh melakukan sholat Jumat dan dikatakan sah. Dan apabila musafir ini tidak melakukan sholat Jumat maka boleh. Berarti beliau melakukan sholat zuhur, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Abdun mamlukun awimra'atun aw sabiyyun aw maridun." Salat Jumat berjamaah wajib dikerjakan oleh setiap muslim, kecuali bagi 4 golongan. Siapa saja? Yang tadi, hamba sahaya, kaum wanita, anak kecil, dan orang sakit. Seperti itu. Selanjutnya, hukum meninggalkan sholat Jumat. Apa hukumnya? Hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat sangatlah berat. Dan pernyataan ini didasarkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud. Nabi pernah bersabda kepada suatu kaum yang tidak menghadiri sholat Jumat. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad hammamtu an amura rajulan yusalli bin nasi thumma uharriqa ala rijalin yatakhallafuna anil jum'ati buyutahum. Aku sungguh ingin memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang dalam sholat Jumat. Kemudian aku keluar untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak mengikuti sholat, orang-orang yang tidak ikut mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, keduanya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, "Layantahiyanna aqwamun an wad'imul jumu'ati aw layahtimanna Allahu ala qulubihim thumma layakunanna minal ghafilin." Hendaklah orang-orang yang biasa meninggalkan salat Jumat segera menghentikan kebiasaan mereka itu, atau Allah telah mengunci mata hati mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai. Dan didasarkan pada hadis Abu Ja'ad Damuri, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka thalatha jumu'in tahawunan biha tama'allahu ala qalbihi." Barang siapa meninggalkan salat Jumat 3 kali karena sengaja meremehkannya, niscaya Allah akan mengunci mata hatinya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa uzur, maka ia termasuk orang munafik. Ya, jadi berdasarkan hadis-hadis di atas itu diketahuilah ancaman yang berat bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Ada berapa ancamannya? Ada 2. Yang pertama, 1. Allah mengunci mata hatinya. Yang kedua, keinginan Rasulullah untuk membakar rumah orang yang tidak menghadiri sholat Jumat. Dan di dalam hadis riwayat Ibnu Habban dan Ibnu Khuzaimah juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa uzur, maka ia termasuk golongan orang-orang munafik. Betapa beratnya ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Ini ancaman bagi orang-orang yang dikatakan wajib ya. Yang tadi ada berapa yang dikatakan wajib? Ada 5. Yang pertama, muslim, laki-laki, balik, berakal, merdeka, dan mukim. Selanjutnya, setiap ibadah itu pasti ada keutamaan. Jadi kita lihat keutamaan sholat Jumat itu apa aja. Yang pertama, sholat Jumat diwajibkan atas setiap muslim. Keutamaan sholat itu sendiri pun banyak, diantaranya apa?
bersegera ke masjid sebelum sholat Jumat merupakan sedekah dan kurban yang agung. Rasulullah bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, lalu pergi ke masjid pada saat yang pertama seakan-akan dia bersedekah seekor unta. Barang siapa berangkat pada saat yang kedua seakan-akan ia bersedekah seekor sapi. Barang siapa berangkat pada saat yang ketiga seakan-akan dia bersedekah seekor domba bertanduk. Barang siapa berangkat pada saat yang keempat seakan-akan dia bersedekah seekor ayam. Barang siapa berangkat pada saat yang kelima seakan-akan dia bersedekah sebutir telur. Jika imam telah naik mimbar, maka para malaikat pun bergegas untuk mendengarkan zikir khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jika seorang muslim berangkat ke masjid untuk sholat Jumat lebih cepat, maka pahala pun lebih cepat. Maka pahala pun lebih besar, seperti itu ya. Yang kedua adalah dosa-dosa selama 10 hari akan diampuni. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mandi kemudian pergi ke masjid untuk sholat Jumat, lalu mengerjakan sholat sunnah semampunya, kemudian mendengarkan khutbah sampai selesai dan selanjutnya sholat Jumat bersama imam, maka dosanya antara hari itu dan hari Jumat berikutnya akan diampuni dan diberi tambahan selama 3 hari. Jadi dari hari Jumat yang lalu ke hari Jumat ditambah 3 hari lagi, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni. Ini barang siapa yang mengerjakan sholat Jumat di masjid berjamaah. Selanjutnya yang ketiga, keutamaan yang ketiga, setiap langkah dibalas dengan pahala puasa dan sholat malam setahun. Kita lihat, orang yang mengerjakan ibadah Jumat dengan menjaga adab-adab dan sunnah-sunnah, maka setiap langkahnya akan dibalas dengan pahala puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berkeramas dan mandi untuk sholat Jumat lalu bersegera berangkat dan bergegas ke masjid dengan berjalan kaki tanpa menaiki kendaraan, lantas mengambil tempat di dekat imam dan mendengarkan khutbahnya, serta tidak berbuat sia-sia, maka tiap langkahnya tadi akan dibalas dengan pahala puasa dan qiyamul lail selama setahun. Jadi di sini setiap langkah akan dibalas dengan pahala puasa dan sholat malam. Jadi lebih utama orang yang pergi ke masjid untuk sholat Jumat itu dengan berjalan kaki. Dan ketika sampai masjid tidak berbicara tentang masalah duniawi, mendengarkan khutbah khotib, dan insya Allah akan dihitung pahalanya. Setiap langkahnya akan dibalas dengan pahala puasa dan qiyamul lail selama setahun, insya Allah. Ya, sangat besar ya pahalanya. Selanjutnya, yang keempat, yang terakhir, menghapus dosa dari Jumat ke Jumat berikutnya. Sholat 5 waktu dan dari hari Jumat ke Jumat berikutnya dan 1 Ramadan ke Ramadan berikutnya dapat menghapus berbagai dosa yang terjadi di antara semua itu, selama dosa besar dihindari. Jadi ini selain dosa besar. Ya. Selanjutnya, syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, masuk waktunya. Masuk waktunya itu maksudnya apa? Hari Jumat, sholat Jumat akan sah apabila dilaksanakan pada waktunya. Seperti dalam hadis Anas bin Malik, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW sholat Jumat ketika matahari sudah mulai condong. Salamah bin Al-Aqwa mengatakan, kami sholat Jumat bersama Rasulullah dan ketika pulang kami tidak mendapati bayangan dinding yang dapat digunakan untuk berteduh. Jadi itu sewaktu zuhur ya, menjelang zuhur.
Selanjutnya nomor 2, dilaksanakan secara berjamaah. Jadi sholat Jumat itu dilaksanakan berjamaah. Sholat Jumat harus dilakukan dengan berjamaah. Tidak sah jika ia dikerjakan sendiri-sendiri. Sholat Jumat harus dihadiri minimal oleh 3 orang. Satu sebagai khatib dan imam, sedangkan 2 orang lain sebagai makmum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kanu salasatan falya ummahum ahaduhum wa haqquhum bil imamati aqra'uhum." Jika mereka berjumlah 3 orang, maka salah seorang dari mereka menjadi imam, dan yang paling berhak menjadi imam adalah yang pandai membaca Al-Quran. Jadi bukan yang banyak bacaan Al-Quran, bukan yang banyak baca hafalan Al-Qurannya, akan tetapi yang pintar, ya, dalam artian di sini pandai membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, makhraj yang benar, seperti itu. Dan apabila ada 2 orang, dia hafalannya banyak, bacaannya bagus dan mungkin, dan 1 orang lagi hafalannya sedikit, 1 orang lagi bacaannya hafalannya banyak, tapi bacaannya tidak bagus, maka diambil orang yang pertama. Yang diutamakannya itu adalah orang yang bacaannya itu sudah dikatakan bagus, makhrajnya sudah benar, tajwidnya sudah benar, seperti itu. Yang ketiga, dilaksanakan oleh orang-orang yang menetap dan tinggal di lingkungan sekitar masjid atau disebut dengan mukim. Yang keempat, didahului dengan 2 kali khutbah. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah berkhutbah 2 kali dan beliau duduk di antaranya. Khutbah Jumat meliputi 4 hal pokok. Yang pertama, memuji Allah, membaca salawat kepada Rasulullah, membaca salah satu ayat dalam Al-Quran, dan anjuran untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tata cara sholat Jumat. Sholat Jumat itu terdiri dari 2 rakaat. Bagaimana cara sholat Jumat itu? Yang pertama itu azan. Nah, setelah azan dilanjutkan dengan khutbah. Selanjutnya khutbah kedua, selanjutnya iqamah dan sholat 2 rakaat atau disebut dengan sholat Jumat. Sholat Jumat terdiri dari 2 rakaat. Sebagaimana dikabarkan Umar bin Khattab, dia mengatakan salat Jumat itu 2 rakaat, salat Idul Fitri 2 rakaat, salat Idul Adha 2 rakaat, dan salat fardu ketika safar juga 2 rakaat. Seperti itulah jumlah rakaatnya, dan itu bukan qasar, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Jika imam sudah menyampaikan khutbah dan turun dari mimbar, muazin segera mengumandangkan iqamah. Ini disebut ini khutbah yang kedua, ya nak. Dan turun dari mimbar, muazin segera mengumandangkan iqamah, lalu imam memerintahkan jamaah untuk merapatkan barisan. Selanjutnya, imam mengerjakan salat Jumat 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan. Jadi bacaan di sini juga ada disunahkan. Disunahkan pada rakaat pertama itu membaca Al-Jumu'ah, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Munafiqun. Atau di rakaat pertama membaca surah Al-A'la dan dan di rakaat kedua Al-Ghasyiyah, atau membaca surah Al-Jumu'ah di rakaat pertama dan di rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Seperti itu. Apabila seseorang datang terlambat tetapi ia sempat mengerjakan 1 rakaat salat Jumat bersama imam lengkap dengan ruku dan sujudnya, maka ia hanya perlu menambahkan 1 rakaat lagi.
Dan apabila orang tersebut tidak hanya mendapati kurang dari 1 rakaat, maka dia mengikuti imam tapi dengan niat sholat zuhur. Ketika imamnya sudah salam, maka dia bangun dan melengkapi 4 rakaat sholat zuhur. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat atau sholat lainnya, berarti dia sudah mendapatkan sholat secara lengkap, atau sudah mendapatkan 1 rakaat lengkap, seperti itu ya. 1 rakaat lengkap didapatkan seseorang apabila ia bisa ikut ruku bersama imam, yaitu imam belum mengangkat kepala hendak iktidal. Jadi masih ruku, kita mendapatkan ruku bersama imam, maka masih dikatakan kita mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Apabila imam sudah mengangkatkan kepala untuk iktidal, maka kita tidak dikatakan tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Maka jika orang sholat Jumat tetapi ketika dia di rakaat kedua mendapatkan iktidal bersama imam, maka dia tetap mengikuti imam, akan tetapi ketika imam salam, dia bangun lagi dan niat sholat zuhur, dan niat sholat zuhur 4 rakaat, menyempurnakan 4 rakaat sholat zuhur. Disunahkan melaksanakan salat sunnah ba'diyah Jumat sebanyak 4 rakaat di rumah. Tidak mengapa juga mengerjakannya di masjid. Demikian pula jika sholat itu dikerjakan hanya 2 rakaat, tidak apa-apa. Yang paling baik dalam hal ini adalah 4 rakaat. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat Jumat, hendaklah dia mengerjakan sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan, sholat Jumat hukumnya wajib bagi setiap laki-laki balik, berakal, merdeka, dan menetap. Yang kedua, meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan termasuk dosa besar. Yang ketiga, sholat Jumat memiliki keutamaan yang sangat besar. Yang keempat, sholat Jumat dinyatakan sah jika dilakukan pada waktunya secara berjamaah oleh orang-orang yang menetap dan didahului dengan 2 kali khutbah. Yang terakhir, sholat Jumat dilakukan sebanyak 2 rakaat setelah selesai dari khutbah kedua. Insyaallah hari ini kita cukupkan materi kita di pelajaran fikih ibadah tema sholat Jumat. Sudah harap sudah mencatat poin-poin penting yang terdapat dalam penjelasan tadi. Ya, jazakumullahu khairan ala ihtimamikum wa zadakumullahu ilman nafi'an wa mabrukan. Jazakumullahu khairan. Wa naktafi bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.